Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malia Dinda Putri, NIM 220401140166. Di sini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya buat, yaitu modul ajar mengenai pelajaran matematika. Di mana modul ajar yang saya buat ini, halaman pertama, memuat informasi umum mengenai perangkat ajar. Di mana pada bagian pertama terdapat nama penulis, yaitu nama saya sendiri, Hermalia Dinda Putri. Instansi ini merupakan nama sekolahan, di mana saya menuliskan SDN Kebonsari 4. Kemudian tahun, yaitu tahun 2023. Yang kedua mengenai jenjang sekolah, di mana jenjang sekolah ini yaitu SD. Sedangkan kelas yaitu kelas 2, dan selanjutnya alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini dilihat dari capaian pembelajaran yang ada di internet. Saya melihatnya dari internet. Pada tujuan pembelajaran yang pertama yaitu fase A. Fase A ini dilihat dari kelas atau tingkatan, di mana fase A ini memuat kelas 1 dan 2. Selanjutnya yaitu elemen, di mana elemen yang diajarkan yaitu mengenai bilangan. Selanjutnya capaian pembelajaran, di mana pada capaian pembelajaran fase A ini pada pembelajaran bilangan, pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan. Pada bilangan saja sampai 100, mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan, di mana peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Selanjutnya, peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan melalui konteks masing-masing sebuah benda atau kumpulan benda yang sama. Pecahan yang diperkenalkan adalah setengah dan seperempat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini yang pertama mengelompokkan bilangan ke dalam susunan, cara menulis dan cara membaca bilangan dengan menggunakan benda konkret, di mana ini termasuk C3. Yang kedua menganalisis besarnya nilai tempat bilangan melalui benda konkret, yaitu ranah C4. Sedangkan indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, yang pertama, 1. Melalui membilang dengan menggunakan benda konkret atau abstrak, peserta didik dapat mengelompokkan bilangan dengan benar dan masuk ranah C3. Yang kedua, melalui benda konkret, peserta didik dapat menganalisis susunan bilangan serta cara membaca, cara menulis, dan memahami makna dari nilai tempat dengan tepat, yaitu masuk ranah C4. Sedangkan yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil penulisan bilangan berdasarkan nilai tempat dengan benar. Ini masuk B3. Selanjutnya, kompetensi awal, di mana kompetensi awal ini peserta didik dapat membilang sampai dengan 50. Yang kedua, peserta didik dapat memahami susunan serta cara membaca dan menulis bilangan sampai dengan 50 menggunakan benda konkret. Yang selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memuat beriman, yang kedua gotong royong, yang ketiga mandiri,
Yang 4 bernalar kritis, dan yang kelima kemerdekaan global. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana yang saya butuhkan yaitu sarana dan prasarana yang satu laptop LCD, yang kedua media PPT dan video, yang ketiga sumber belajarnya dari buku guru dan buku siswa yang saya dapat dari internet. Yang selanjutnya LKPD dan soal evaluasi. Yang poin E, target peserta didik, di mana jumlah peserta didik dalam suatu kelas ada 20 anak. Yang selanjutnya model pembelajaran, di mana saya menggunakan moda tatap muka, metode ceramah tanya jawab, pengamatan, penugasan, serta diskusi. Sedangkan saya menggunakan model discovery learning. Selanjutnya yaitu mengenai komponen inti, di mana dalam komponen inti terdapat pemahaman bermakna, yaitu satu, dari pembelajaran ini peserta didik dapat memahami susunan serta cara membaca dan menulis bilangan dengan menggunakan benda konkret. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik, di mana anak-anak akan diberikan pertanyaan pemantik seperti yang satu, anak-anak ada berapa banyak siswa di kelas simulasi. Yang pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara kalian menghitungnya. Sedangkan selanjutnya urutan kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan awal dilakukan selama 10 menit. Yang pertama dimulai dari kelas dengan dibuka dengan pembukaan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua dilanjutkan dengan doa. Yang ketiga menyanyikan lagu nasional. Yang keempat menyimak apresiasi dari guru tentang pelajaran sebelumnya. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan kegiatan pembelajaran serta motivasi peserta didik. Selanjutnya, kegiatan inti dilakukan selama 50 menit, di mana yang pertama stimulasi, memberikan rangsangan, guru memberikan rangsangan kepada murid, guru meminta peserta didik mengerti gambar yang ada pada PPT. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Guru menyuruh peserta didik mengamati gambar banyak pensil yang ada pada lembar LKPD. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Peserta didik berdiskusi untuk pembagian tugas dan menghitung banyaknya pensil yang ada pada lembar LKPD. Yang selanjutnya pengolahan data, di mana peserta didik menganalisis dan mengelompokkan data dari hasil pengamatan pada lembar LKPD. Yang selanjutnya pembuktian, di mana perwakilan masing-masing dari kelompok mempresentasikan hasil. Selanjutnya kesimpulan, di mana peserta didik menuliskan kesimpulan dari hasil kegiatan dan materi yang dipelajari. Yang selanjutnya yaitu kegiatan akhir dilaksanakan selama 10 menit, di mana pada kegiatan akhir ini guru menanyakan kepada peserta didik terkait materi yang belum dipahami. Guru peserta didik melakukan refleksi, guru memberikan evaluasi, serta guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam. Selanjutnya kegiatan refleksi peserta didik menanyakan bagaimana kesannya pelajaran hari ini, kegiatan apa yang dimenangkan, serta pada bagian mana hasil kerjaan yang dirasa belum dipahami. Selanjutnya, hal apa yang membuatmu bersemangat pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, refleksi pendidik
apakah tujuan pembelajaran hari ini telah tercapai? Yang kedua, apakah seluruh peserta didik mengikuti pelajaran dengan semangat? Yang ketiga, apakah peserta didik sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik? Yang selanjutnya, lampiran-lampiran. Di mana lampiran-lampiran ini memuat lembar kerja atau LKPD yang terlampir pada bagian nanti di bawah. Yang selanjutnya, pengayaan dan remedial. Yang selanjutnya, bahan bacaan peserta didik, yaitu dari buku siswa. Yang selanjutnya, bahan baca peserta didik, yaitu dari buku siswa. Yang selanjutnya, glosarium, yaitu di mana glosarium ini menjelaskan kata-kata yang belum dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, daftar pustaka dari guru atau sumber-sumber lain. Yang selanjutnya, penilaian hasil belajar, yaitu ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada bahan ajar yang telah saya buat, itu mengenai membilang sampai dengan 50. Isi dari bahan ajar yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada materi-materi yang akan diajarkan. Ada daftar juga, terdapat daftar pustaka juga di bagian akhir. Selanjutnya ini ada media pembelajaran yang saya buat, dimana yang pertama nanti menyanyikan lagu nasional. Ada tujuan pembelajaran, materi yang akan saya jelaskan, ada daftar pustaka di bagian akhir. Nah, ini adalah LKPD yang telah saya buat untuk menambah pengetahuan dari siswa. Ada tujuan pembelajaran dalam LKPD juga, serta petunjuk umum untuk cara mengerjakannya dan langkah-langkahnya. Selanjutnya ada soal evaluasi yang nanti akan memperkuat pemahaman siswa sampai mana siswa telah bisa memahami materi. Serta ada kunci jawaban yang telah saya buat. Serta ada pedoman penskoran atau penilaian nanti dari hasil evaluasi yang telah dikerjakan. Terdapat kisi-kisi juga, di mana dalam kisi-kisi ini memuat tujuan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, level soal, indikator soal, bentuk soal, serta nomor soal. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran, di mana penilaian pembelajaran ini terdiri dari penilaian sikap dengan pedoman penskoran nilai, serta rubrik penilaian sikapnya. Selanjutnya ada penilaian keterampilan, di mana instrumen penilaian presentasi yang akan dinilai serta pedoman penskorannya, dan rubrik penilaiannya, serta instrumen diskusi kelompoknya untuk menilai kegiatan kelompok, serta ada pedoman penskoran serta rubrik penilaiannya. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai modul ajar yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.